Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak ada yang jawab? Belum sarapan rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Walhamdulillah. Wa ala millati Taha Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستعيذ بك من خدع الجهل المضلة وبوادر الحمق المذلة ونسألك السعادة بعقل رادع يستقيم به من زل وعلم نافع يستهدي به من ضل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وإيمانا صادقا ويقينا كاملا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap jamaah Masjid Agung Baitur Rahman dan kepada Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Uwais, Habib Mustafa Iqbal bin Muhammad Mahdi Al-Haddar dan Habib Muhsin Baharun. Semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Jenengan juga yang hadir ngaji, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan barakah, amin ya rabbal alamin. Jadi dikatakan talibul ilmi talibur rahmah. Orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang menuntut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini remaja tetap rupanya tidak berpindah, biasanya pindah tempat semuanya. Alhamdulillah, bagus. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tentang etika khusus hubungan keluarga dengan pihak-pihak lain, yakni selain keluarga. Hubungan etika, yakni adab, kesopanan atau sikap terbaik kita dengan keluarga. Kemudian
dengan orang-orang di luar keluarga. Apa yang diajarkan oleh Islam dan seperti apa bimbingan Islam terkait interaksi kita dengan keluarga, begitu juga dengan orang-orang selain keluarga kita. Kita hidup sebagai makhluk sosial, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara sayap ibadah yang mendampingi sayap ubudiyah itu adalah muamalah terhadap sesama. Kalau bahasa populernya hablum minallah wa hablun minan nas. Itu dua sayap, hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak mungkin kita sukses dalam penilaian syariat kalau tidak menyeimbangkan atau menyehatkan dua sayap ini. Jangan ibadah terus, tapi hubungan sama keluarga amburadul. Hubungan sama tetangga, hubungan sama sesama di antara manusia rusak. Jangan. Ya. Tuntutannya berat, rumit. Tidak bisa kita andalkan sholat-sholat kita semata-mata, sholat sunnah kita, puasa sunnah kita, zikir-zikir kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, sementara manusia yang kita perlakukan dengan tidak baik itu menyeret-nyeret kita, narik baju kita. Tidak bisa, mau apa kau? Ya, kami tuntut. Dan Allah adalah zat yang maha adil. Maka Islam di sini menjadikan kesempurnaan seseorang di dalam melaksanakan tuntunannya itu pada dua poin penting, hablum minallah wa hablum minan nas. Dan dalam kesempatan yang singkat di pagi hari yang alhamdulillah cerah ini, saya ingin menyampaikan tentang hablun minan nasnya. Etika kita berhubungan dengan kerabat dan dengan pihak selain kerabat. Hubungan keluarga dengan sanak famili, ayah, ibu, kakak, adik kita, paman kita, bibi kita, kemudian ada keponakan kita, ada sepupu kita, dan seterusnya. Itu kerabat, masuk dalam kategori kerabat, keluarga. Yang dituntut di dalam Islam agar kita memperhatikan hubungan ini, yang pertama adalah silaturrahim. 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 Itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang. Ada rasa iba di hati ketika melihat yang susah. Ada rasa senang di dalam hati ketika melihat yang tengah berbahagia. Itu kasih sayang. Yang ketiga, berbuat baik. Berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik. Apa saja definisi berbuat baik itu? Apapun perbuatan yang bermanfaat. Walaupun ia hanya berupa menghibur saja. Itu berbuat baik. Dan yang kelima, ini yang ditekankan, padahal ini sebenarnya masuk dalam kategori berbuat baik. Tapi Nabi SAW selalu menampakkan satu sifat ini, apa? Menanyakan kabar keadaan mereka. Menanyakan kabar keadaan mereka. Jadi silaturahim, kasih sayang, berbuat baik. Kemudian yang keempat, bukan kelima, keempat, menanyakan kabar keadaan mereka. Ini menunjukkan perhatian. Ibu ada di luar pulau misalnya. Kita sudah cukup lama terasa tidak berhubungan. Kita perlu menanyakan kabar. Kita bisa telepon ibu kita. Atau kita bisa tanya kepada kerabat kita yang dekat masih dengan kita, yang mungkin baru datang dari sana.
menanyakan kabar, atau ya dengan cara-cara yang lain selain kedua ini. Ya. Alhasil ada perhatian terhadap keluarga. Ini terkait dengan keluarga, saudara. Ya. Sudah lama tidak berjumpa, kita telepon, kita tanya kabar keadaannya, keluarganya. Itu bukan basa-basi, itu ada nilai. Di mana Nabi SAW bersabda yang artinya, pelajarilah nasab kalian. Pelajarilah nasab kalian. Ya, itu apanya ayah, Bu? Pak, kalau itu apanya kakek? Itu ditanya, oh itu dari sini, ketemunya di sini. Oh itu ponakan, itu masuk sepupu, itu 2 pupu masih ini. Itu pelajari, tanya. Jangan kita ini hidup seakan-akan baru keluar dari batu, tidak mau tanya, tidak mau tahu. Akhirnya ketika orang tua meninggal, bisanya cuman pelonggak. Oh jadi keluarga ya, oh bisanya gitu tok. Ya. Malah naudzubillah min dzalik, ada kejadian seseorang menikahi saudaranya, ya ini saudara sepersusuan. Itu terjadi karena itu tadi, tidak bertanya. Padahal hidup satu kota, dan orang tua barangkali juga tidak memberikan kabar, tidak menceritakan, itu saudaramu, nak, saudara sepersusuan. Dulu kau kecil disusui sama orang itu, dan anak itu juga nyusu di situ. Jadi saudara persusuan sama seperti saudara kandung. Dinikahi, akhirnya setelah tahu langsung cerai. Kata Nabi, pelajarilah nasab garis keturunan kalian, karena dengan mempelajari itu kalian bisa menyambung silaturahim. Oh itu kerabat, oh jadi itu kerabat ayah masih, oh itu ternyata sepupu saya, oh itu ternyata. Kata Nabi, pelajarilah nasab kalian, karena dengan mempelajari nasab itu kalian dapat menyambung hubungan kekeluargaan kalian. Ini suatu perhatian yang diajarkan oleh Nabi SAW terkait bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga khususnya. Bahkan Nabi berkata pernah, jika kalian bersedekah kepada orang selain keluarga, itu nilainya cuma 1, sedekah. Tapi jika kalian bersedekah kepada kerabat kalian, famili kalian, keluarga kalian yang susah, yang membutuhkan, kalian dapat 2 nilai, dan dua-duanya ini berbobot. Yang pertama nilai sedekah, yang kedua nilai menyambung hubungan silaturahim. Itu berat itu, bobot pahalanya berat. Ya. Kalau keutamaan silaturahim sudah tidak usah dibahas lagi, sudah. Itu memiliki keistimewaan tersendiri. Usianya barokah, rezekinya luas, wajahnya akan terang. Artinya tidak akan selalu dikuasai atau dikalahkan dengan kesedihan, karena hubungan yang baik dengan kerabat-kerabatnya. Itu silaturahim. Ya. Jadi saya simpulkan, Islam mengajarkan kita beretika terhadap keluarga kita. Siapa keluarga? Kerabat, ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, ya, keponakan-keponakan, termasuk juga sepupu-sepupu, itu masuk dalam kategori kerabat, keluarga dekat. Ya. Etika yang dituntut oleh Islam dan diajarkan oleh Nabi dan ditunjukkan amaliyahnya oleh Nabi secara langsung, diikuti oleh para sahabat, dicatat para ulama kisah-kisah mereka yang mulia, yang dahsyat itu, yang memukau indah, dalam upaya untuk menunjukkan bagaimana etika berhubungan. Itu yang pertama dengan cara silaturahim. Jadi kita ayah-ayah, bapak-bapak atau ibu-ibu ini bisa ajarkan anaknya, nak, kayaknya sekarang kau perlu silaturahim ke sana. Ada apa, Bu? Tidak ada apa-apa. Datang ke keluarga ini, datang ke kakakmu, kunjungi kakakmu atau kunjungi adikmu yang ada di sana. Ajarkan. Dibuat hubungan itu erat. Kunjungi pamanmu, kunjungi bibimu di sana. Ya. Ada apa, Bu? Ada apa-apa kok? Tidak ada, silaturahim. Sana diajarkan anak itu. Kalau bisa ayahnya atau bapaknya atau ibunya itu yang menunjukkan, yang paling pertama melakukan, atau ajak tuh anaknya. Anak kalau masih kecil mudah untuk dilatih. Besar tidak sulit dia untuk mengunjungi kerabat. Itu Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar
Setiap tahun ada haulnya bulan Muharram itu Habib Hadi. Ya, Habibnya Habib Ahmad sama Habib Mustafa Iqbal ini. Itu terkenal orang yang paling menyambung silaturahim. Dan dia tidak diganggu dengan was-was. Kadang-kadang ada orang mau berkunjung ke kerabat itu kan was-was ya. Nanti dikira saya ini mau minta-minta lagi. Tidak ada. Tidak dikalahkan dengan bisikan-bisikan hati. Saya datang mau mengucapkan salam, lihat keadaan bagaimana, apa sehat-sehat semua, ya, barangkali ada yang bisa dibantu, ya, itu beliau. Kalau semuanya sehat, alhamdulillah. Ngelihat keluarga sehat, senang, itu sudah puas. Selesai, tidak lama-lama berangkat, pergi lagi ke saudaranya yang lain. Itu Habib Hadi. Alhamdulillah itu diikuti dan diterapkan sampai sekarang keluarga-keluarganya. Ya. Makanya barokah hidup itu, menyenangkan, menjembarkan hati, memuaskan. Dia tidak ngasih apa-apa, tidak datang bawa apa-apa, karena orang tahu Habib Hadi bukan businessman, ya, bukan orang yang dikenal memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah, tapi datangnya dengan adab, dengan akhlak, dengan wajah yang sumringah, beruluk salam, salaman sama kakaknya, dia cium tangannya, dia hormati yang tua, dia sayang yang muda. Itu obat bagi yang lain, senang. Ketika orang senang dengan Anda karena sikap Anda, itu sudah lebih dari doa yang dia panjatkan lewat lisannya. Ketika sahabat Anda senang dengan Anda atas sikap-sikap Anda yang bagus, itu sudah lebih dari doa. Bahkan walaupun dia tidak berdoa, Anda diberkati oleh Allah. Ya. Garis ya, kata-kata saya ini, garis bawahi dan ingat, ketika seseorang senang dengan Anda atas sikap Anda, ucapan, perbuatan, bahkan walaupun hasil dari sekedar senyumnya Anda membuat mereka senang, itu sudah menjadi keberkatan bagi Anda. Dan lebih bagus dari doanya. Kalau dia tambah dengan doa, nilai tambah plus untuk Anda. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ingin hilang sumpek, bagaimana caranya kita buat orang-orang di sekeliling kita itu senang, terhibur. Kesumpekan Anda akan sedikit-sedikit hilang. Jangan sudah sumpek, buat orang yang ada di sekeliling sumpek semuanya. Ya, suami datang gelisah, ya, kemudian pulang ke rumah, anaknya dimarahi semua, ya, istri juga dibuat, akhirnya rumah tangga tidak karu-karuan. Nabi mengajarkan kita mampu mengendalikan diri, menutup kegelisahan, tampakkan hal yang menyenangkan, Allah akan hilangkan kegelisahanmu itu sedikit demi sedikit. Dengan senangnya orang-orang yang ada di sekelilingmu. Maka di antara ibadah yang paling utama dikatakan oleh para ulama adalah jabar khatir, menjembarkan, melapangkan hati orang-orang. Satu contoh misalnya jabar khatir ini, Anda misalnya bagaimana kabarnya, luar biasa Anda, istimewa. Anda datang di sini, hilang kegelisahan saya. Itu namanya menyenangkan dengan kalimat-kalimat yang itu bukan basa-basi. Menghibur, membuat orang itu merasa berharga. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau datang merasa dia yang paling dicintai oleh Nabi. Karena indahnya kata-kata Nabi kepada masing-masing di antara mereka. Saya punya sahabat mondok Darut Tauhid Malang. Dia mondok sama mudirnya Syekh Abdullah Awad Abdun almarhum itu. Setiap santrinya ketika ditanya, bagaimana perlakuan Syekh kepada Anda? Istimewa. Kayaknya saya punya kedudukan terhormat tersendiri di sini. Ketika tanya sama yang lain, sama. Waduh, luar biasa. Jadi masing-masing merasa paling dihormati, paling dimuliakan sama syekhnya, sama mudir sendiri. Itu penerapan daripada ilmunya Nabi, ya. Apa? Jabar khatir, menyenangkan hati, menghibur jiwa. Sehingga beliau, ya, Syekh Abdullah Awad Abdun ini, ya, adalah orang yang paling sukses merintis dakwah, membangun pesantren, sampai sekarang tegak kokoh tuh pesantrennya, menghasilkan santri-santri yang luar biasa, bertebaran dengan dakwanya. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Mekah, ada yang pulang juga bermanfaat pesantren. Dan banyak pesantren-pesantren yang mudir atau syekhnya itu benar-benar menerapkan adab dan akhlak Nabi. Ini satu contoh bagaimana terhadap keluarga.
ketika orang tua kita senangkan dengan kata-kata kita. Ya, kecil-kecil ini latih, hibur ibunya itu. Ya, dihibur bu, di apa istilahnya ya, dipuji, senang itu ibu, bahagia dia. Itu lebih dari doa. Kata Nabi, man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Barang siapa yang buat sedih orang tuanya, sedih saja itu sudah cukup dia durhaka. Kira-kira kalau nanti buat senang hati orang tua nanti dengan kata-kata yang bagus itu apa? Itu amalan yang luar biasa. Islam meletakkan nilai itu tidak hanya dalam bentuk amalia, menyenangkan atau senyum atau mengeluarkan kata-kata yang menghibur, itu sepertinya kecil dibanding orang yang sholat sujud lama, rukuknya lama, sholat sunnah misalnya. Tapi ketahuilah, dibandingkan dengan senyuman kita di hadapan ayah ibu kita, kalimat yang indah, yang manis, yang menghibur jiwa mereka, itu lebih berbobot. Apabila dikatakan menyedihkan hatinya termasuk durhaka, maka menyenangkan hatinya termasuk amalan yang luar biasa sebagai wujud bakti, di mana Allah Nabi menyebutkan yang menyenangkan, yang berbakti, yang ingin mencari keridhaanku, buat orang tuanya ridha, puas, senang. Aduh, saya senang dengan anak saya si Abdullah ini, saya senang dengan anak saya si Dika ini, ya, karena dia selalu menghibur saya. Dia belum bisa ngasih apa-apa sama saya, tapi dia menghibur selalu, berusaha membantu, walaupun saya tahu dia tidak mungkin bisa belikan saya ini, belikan itu. Hati sudah kadung ridha, puas. Ini yang diajarkan oleh Islam. Masalah-masalah kita semua ini tidak lepas dari bagaimana sikap kita sama orang. Ya. Ini anak susah hidupnya, rezekinya seret, melakukan ini tidak berhasil, melakukan itu tidak berhasil, gampang susah, gampang bersedih, gampang murung, gampang putus asa. Karena apa? Ini orang mentingkan dirinya sendiri. Pastikan itu sudah. Andai kata dia mau keluar dari dirinya sendiri, melihat ibunya, melihat ayahnya, toh mengetahui atau cari tahu keadaan kakaknya atau adiknya, saudaranya, terus tiba-tiba tergerak, daripada saya ini hanya urus diri saya, mementingkan diri, coba saya mau membantu mereka, coba saya ingin menghibur mereka, coba saya ingin melepaskan kesusahan mereka. Lakukan, itu amaliah yang bermanfaat bagi Anda. Karena Allah akan bagikan hiburan yang Anda berikan kepada dia itu kepada jiwa Anda. Sadar ataupun tidak, Anda pasti akan senang dan puas. Jadi banyak jalur kita ini untuk meraih sukses, banyak jalan untuk meraih kepuasan, kebahagiaan. Yang paling cepat, interaksi kita dengan orang-orang sekeliling. Itu paling cepat menghasilkan kepuasan, kebahagiaan, kesuksesan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu siap nolong Anda, nolong kita, nolong saya, nolong semua. Jangan khawatir, jangan ragukan aku, kata Allah. Tapi selama kalian siap selalu membantu saudara kalian. Itu pernyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikin agenda, ya, bikin jadwal. Saya harus bisa menyambung silaturahim, berbuat baik, menunjukkan kasih sayang, kemudian menanya keadaan-keadaan saudara, ya apa, sehat, adik ya apa, semua anak-anak ya apa kakak ya apa, itu tanya. Jadi orang dewasa, ini anak-anak sudah termasuk kategori pemuda, ini sudah cukup masuk dalam kategori dewasa. Jangan hanya main HP toh, ya. Ya, itu kesimpulan terkait dengan etika dengan keluarga dan sanak famili. Oke, selesai sudah. Ya, bagaimana kita berinteraksi dengan sanak famili sudah tadi cukup jelas saya pikir. Barangkali mungkin ada yang kurang jelas, nanti mau bertanya silahkan, ada waktu sedikit. Kemudian Islam juga mengajarkan kita beretika dengan orang-orang di luar kategori keluarga. Ya. Yang pertama di sini disebutkan bagaimana kita beretika dengan pembantu rumah tangga kita, bibi, ya, yang dibayar oleh ibu untuk nyucikan baju, ya, yang dibayar oleh ibu untuk masak misalnya, bersihkan rumah, ya, kita duduk di rumah baring-baring sambil lihat TV, main HP, minum kopi, kadang-kadang kita acuhkan, kita abaikan, seakan-akan ini orang tidak harga, nyuruh, be, ambil ini be. Itu bagaimana Islam mengajarkan.
Dan seperti apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka. Ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk bersikap ramah dengan orang yang membantu urusan kita. Ya, ini pembantu, ya. Khususnya pembantu di rumah. Bersikap ramah, tidak sombong. Sombong menganggap diri kita lebih tinggi daripada kedudukannya. Nih, hati-hati ini. Sebab orang yang paling buruk itu adalah orang yang paling buruk perlakuannya dengan orang yang membantu keperluannya. Anda bayangkan ada orang yang mau bantu Anda butuh bantuannya, tapi sikap Anda balik kepada dia sangat buruk, sombong, ya, dan kasar. Ya, apa kira-kira itu? Saya ngelipeti baju sampean misalnya, ya adik-adik ya, saya ngelipeti, ini saya setrikakan supaya sampean kelihatan ganteng keluar, ya, gagah, bersih, bajunya tidak basin, tidak bau, saya cucikan, saya kasih minyak wangi, saya setrika. Tapi balasan perlakuan kalian misalnya sombong. Itu lagi yang sebelah sana. Dari kemarin saya suruh tidak dikerjakan. Waduh. Kira-kira bagus saya itu, jelek. Andai kata tidak ada agama, orang sudah menilai yang fitrahnya lurus itu jelek perbuatan, tidak memanusiakan manusia. Lah Islam menuntut ramah dan tidak sombong. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat, ini terkait pembantu yang membantu, ya, di rumah Nabi. Siapa? Anas bin Malik. 10 tahun dia ngabdi sama Nabi untuk membantu keperluan Nabi. Kata Anas, demi Allah, saya ini 10 tahun jadi pembantunya Kanjeng Nabi, belum pernah saya ditegur, Anas, kemana kau? Anas, dari mana kau? Anas, kenapa kau tidak lakukan ini? Anas, kenapa kau tidak lakukan itu? Tak pernah. 10 tahun saya ngabdi, jadi pelayannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kira-kira kita bisa enggak? Bisa. Apa yang dicontohkan Nabi itu bukan hal yang mustahil bagi kita-kita ini. Memang Nabi dijadikan oleh Allah sebagai contoh. Mustahil Allah jadikan Nabi sebagai contoh terus kita tidak bisa contoh dalam hal-hal yang seperti ini. Ini hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan, pasti bisa contoh. Ya, kecuali Nabi manggil pohon kurma, mau contoh. Sampai misalnya kepingin Nabi Muhammad tuh bisa manggil pohon kurma terus keluar jalan kayak ada kakinya gitu. Saya mau coba latihan terus manggil pohon kelapa misalnya. Ya. Sampai lepas lidahnya, tak kira keluar tuh apa akar-akarnya kelapa untuk berjalan menuju Anda. Itu tidak bisa dicontoh hal-hal yang terkait dengan sifat interaksi beliau dengan manusia, adab, akhlak, ya, bisa kita contoh. Dan banyak yang berhasil mencontoh, orang dulu, orang sekarang pun ada. Saya tahu ada orang yang sangat santun sama pembantunya, mau nyuruh-nyuruh sungkan, dan ketika nyuruh-nyuruh dia pasti ngasih uang lebih, ya ngasih uang lebih. Ya saya tahu ada beberapa keluarga yang seperti itu. Ya. Tidak pernah nyuruh-nyuruh orang kecuali ngasih uang. Ini untuk Anda. Apa nih Pak? Sudah ambil dah. Senang jadi menghargai, memuliakan. Ya. Itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramah, tidak sombong terkait dengan menghadapi pembantu yang membantu urusan-urusan kita. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini pembantu rumah tangga kita, ini adalah saudara kita yang membantu urusan kita. Allah tempatkan mereka di bawah perintah kita sebagai latihan kita untuk memimpin. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik yang memimpin orang-orang yang berada di bawah pimpinannya, kuasanya. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, jangan kalian paksa mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu. Baru disuruh cuci sak tumpuk baju. Ya. Oh ini baju yang di kamar tidak diambil. Ambil. Bu ini bu sekalian bu. Jangan. Itu bukan robot, bukan mesin. Orang punya ra'fah, kelembutan hati, ya Allah. Ya bu, tidak apa-apa bu, sini aja dah. Yang itu besok aja dah. Sisihkan aja, gampang nanti bisa dijempol. Senang dia, ya Allah, alhamdulillah saya tidak capek. Itu sudah jadi doa bagi Anda. Walaupun dia ada doa secara khusus, ya Allah berikan kebaikan sama dia. Senangnya dia, ringannya bebannya, alhamdulillah. Ya, sudah jadi doa.
ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tidak lepas dari hal-hal semacam ini di rumah kita. Apalagi kalau yang nyuci-nyuci ibu misalnya. Waduh, terus kita main perintah-perintah, Bu, kok tidak dicuci sekalian ini, Bu? Waduh, na'udzubillah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan selamat. Itu terkait dengan pembantu. Terus Islam juga mengajarkan kita bagaimana interaksi kita dengan tetangga. Ini yang luar biasanya. Apalagi kadang-kadang tetangga makan hati misalnya. Berat, cobaan. Tapi ketahuilah, Nabi SAW tidak mengajarkan kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik. Tidak. Berbuatlah baik kepada orang yang baik kepadamu dan kepada orang yang tidak baik kepadamu. Unggul. Nabi mengajarkan kita jadi pribadi-pribadi yang unggul. Ya, di sini hormati tetangga. Berbuat baik kau kepada tetanggamu. Kalau kau tidak mampu memberikan sesuatu kebaikan, setidaknya kau cegah tanganmu, lisanmu dari mengganggu kehormatannya. Itu aja, itu sudah cukup berbuat baik. Beb, saya tidak bisa ngasih-ngasih. Kenapa ya, saya sendiri pas-pasan. Jarang saya bisa ngasih-ngasih. Ya sudah, yang penting jangan membicarakan tetanggamu, menjelekkan tetanggamu, apalagi mengganggu batas-batas kehormatan mereka dalam rumah tangga mereka. Matahkan pohonnya, karena pohonnya selalu ngotori, ini disiram minyak gas, mati pohonnya. Ya, contoh misalnya, jangan. Kucingnya ditendang bak, ayamnya ngotori terus, akhirnya kita sembelih ayamnya. Kalau kita tidak mampu berbuat baik, tahan tangan kita, tahan lisan kita. Kalau ada permasalahan, kita panggil keluarganya, salah seorang dari mereka yang enak diajak bicara untuk mengatasi permasalahan bersama-sama. Islam mengajarkan seperti itu. Karena Nabi SAW selalu berkata, saya ini setiap malaikat Jibril turun, selalu pesan sama saya, tetangga, 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 tetangga. Itu Nabi Muhammad. Maksudnya berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama tetangga. Selalu, kata Nabi Muhammad. Sampai-sampai saya mengira jangan-jangan tetangga bisa dapat warisan kalau saya meninggal. Jangan-jangan, sampai-sampai Nabi itu sempat beranggapan seperti itu. Tapi mereka tidak mendapatkan warisan. Mereka hanya berhak mendapatkan kebaikan kita, rahmat kita, hadiah dari kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini. Pertama, tadi saya sampaikan hubungan keluarga dengan sesama kerabat. Yang kedua dengan pembantu, orang yang membantu urusan kita. Yang ketiga dengan tetangga-tetangga kita. Ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir sebelum tanya jawab, etika yang diajarkan oleh Islam ketika berkunjung ke rumah sahabat, keluarga, atau siapapun. Ini yang penting ini. Penting sekali ini. Ya. Sebab saya sempat pernah sumpek mengalami tamu yang datang ke rumah ini tidak berhenti-henti, ya, menggedor, bukan mengetok, menggedor-gedor pintu, jendelanya ditak-tak-tak-tak, semuanya dicari, ya. Ketika saya dalam kondisi payah, kurang fit, tidak selesai dari jam 10 sampai zuhur. Bayangkan sampean kira-kira seperti itu apa? Kondisi tidak sehat, kurang sehat. Kita tidak mungkin bangun untuk menyambutnya, sama sekali tidak mampu. Ya, sementara kita sendirian di rumah. Ini tamu ketok-ketok tidak selesai-selesai dari jam 10 sampai zuhur. Bukan ketok-ketok, tok-tok, bukan. Tok-tok. Jendelanya tak pakai kuncinya Hondanya segala macam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa ini orang ini? Ya. Apa dia ini bukan orang muslim atau muslim? Saya tidak paham, tapi tidak mungkin bukan muslim. Ini muslim pasti. Ya, sebab saya tidak pernah berurusan dengan non-muslim. Apakah dia tidak pernah menerima pelajaran adab bagaimana bertamu ke rumah seseorang? Bagaimana indahnya Islam mengajarkan kita beretika ketika berkunjung ke rumah seseorang. Luar biasa. Orang kalau belajar mulia, Pak, terhormat, aziz, iffah, suci harga dirinya. Tapi kalau tidak belajar, ya itu, ya, terlihat kebodohan, terlihat
apa istilahnya, perbuatan-perbuatan yang merugikan dan memayahkan orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, Islam mengajarkan di sini. Ya, pertama, kalau kau datang berkunjung ke rumah seorang, kau harus minta izin. Ya, sebanyak 3 kali untuk dapat diterima. Meminta izin sebanyak 3 kali untuk supaya agar kau dapat diterima oleh orang yang ingin kau kunjungi. Itu Islam Bang ajar. Penting ini. Ya. Untuk izin pertama, mereka mendiamkan. Artinya barangkali mereka berpikir apakah kita ini siap untuk menerima tamu. Kondisinya barangkali ada situasi dalam rumah itu yang tidak memungkinkan untuk menerima tamu, sehingga mereka diam melihat dulu situasinya. Untuk izin yang kedua, ya ini ketika kita mengucapkan salam pertama itu untuk melihat situasi, orang rumah akan melihat situasinya. Untuk izin yang kedua, ya, mereka akan bersiap-siap untuk apa? Entah untuk menerima atau menolak. Dan untuk izin yang ketiga, baru mereka akan menyampaikan nanti, ya, apakah mereka akan membukakan pintu, silahkan masuk, atau membukakan pintu, maaf pada saat ini sebaiknya Anda jangan dulu ke sini, kembali lagi lah nanti, karena saya ada permasalahan di dalam rumah. Nah, itu kita harus paham. Makanya Nabi memberikan kesempatan 3 kali izin. Assalamualaikum, ini bahasanya kita lah sudah. Kita kasih jarak, ya beberapa detik lah. Kemudian kedua kali kita ketuk. Assalamualaikum, ajaran Islam ini. Kasih jarak juga. Ya. Kita pikir cukup untuk ketiga kali dan yang terakhir. Assalamualaikum. Dah dibuka, balik kanan pulang. Anda terhormat, Anda mulia, Anda iffah, memiliki harga diri. Itu Islam, Pak. Ya. Ingat ini ya anak-anak muda ya. Said ya, Said. Ingat ini apa yang saya katakan tadi. Ya. Kalau ke rumah orang, izin itu 3 kali. Assalamualaikum, kasih jarak. Ya. Beberapa detik. Kedua kali begitu juga. Ketiga kali tidak dibuka setelah beberapa, ya sekiranya nanti pikir cukup lah. Ya. Langsung balik kanan pulang. Anda terhormat, Anda mulia, Anda memiliki harga diri. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam hal ini Allah langsung nurunkan tuntunan dalam Al-Quran. Ya. Allah langsung menurunkan tuntunan di dalam Al-Quran. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat adab dan tata krama. Luar biasa, ini ajaran Islam. Ya. Nah ini lanjut. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kalau kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, artinya tidak ada respon, tidak ada suara, tidak ada apa. Ya. Maka janganlah kamu memaksa masuk sebelum kamu benar-benar mendapatkan izin. Ya. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Namun apabila dikatakan kepada kalian tiba-tiba dibuka, bang atau bro atau mas, pulanglah. Sekarang saya masih belum siap untuk menerima karena ada masalah gini. Ataupun dia tidak menyebutkan alasannya, pulanglah kalian. Maka kata Allah, pulang kalian, jangan maksa. Kurang ajar, tidak punya akhlak, tidak punya adab. Kata Allah, irji'u. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kata Allah, kalian pulang itu merupakan tanda kesucian kalian. Dipuji sama Allah. Justru kita harus senang.
Sekali masa kita bertamu ke rumah seorang, orang tidak siap menerima, dia minta kita balik lagi, pulang dengan senang hati, alhamdulillah. Kenapa kau senang? Ya Allah berfirman, huwa azka lakum, itu lebih suci, lebih terhormat. Saya terhormat, alhamdulillah. Pulang. Kapan lagi mau dipuji sama Allah? Ini momennya. Orang yang beriman, yang belajar Al-Quran, faham, senang dia pulang. Tapi orang yang tidak beriman, atau imannya kurang, atau belajarnya juga kurang, marah-marah. Ini pendidikan Al-Quran yang sangat tinggi. Huwa azka lakum, wallahu bima ta'maluna alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Bapak, jelas ya? Bila seseorang sudah meminta izin, memberi salam 3 kali, ternyata tidak diizinkan, maka kembalilah. Karena termasuk etika meminta izin adalah tidak berdiri menghadap pintu juga. Itu adab selanjutnya. Jadi kita diajarkan kalau ngetok rumah itu jangan ngadap pintunya. Yang mana kalau orangnya buka kita bisa kelihatan dalam rumahnya. Ada ininya, ada itunya, ada ini. Jangan. Harus ngadap ke sana. Ini pintunya, kita ngadap sana. Jadi ketika dibuka kita tidak melihat langsung. Itu adab etikanya. Luar biasa Islam ini. Luar biasa mengajarkan kesucian, kehormatan. Oke, sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya terkait apa yang saya sampaikan, silakan. Said, barangkali remaja-remaja ini atau ibu-ibu, silakan, bismillah. Siapa ini? Ayo silakan, waktunya terbatas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait sama hablum minan nas tadi, Beb, kalau misalkan ada kerabat yang susah sekali untuk diajak baik, ibadahnya bisa dibilang kurang. Kita sebagai saudara mendoakan sudah pasti, mengajak mulai dari cara yang halus sampai ya setengah kasar sudah. Memang hidayah dari Allah, Beb. Terus dia kayaknya malah punya kayaknya aliran sendiri gitu, kayak aliran ya boleh dibilang sesat lah. Nah, bagaimana kita sebagai saudara bersikap menyikapi saudara yang modelnya kayak gitu? Apakah boleh kalau kita memutuskan silaturahim sama dia dengan tujuan untuk ya biar dia tahu bahwa kita sudah nggak mau peduli dengan dia gitu. Ya. Itu. Terus yang kedua, Beb, ini pertanyaan titipan tentang masa idah. Bagaimana kalau si istri itu masa idahnya tapi dia sudah keluar padahal urusannya nggak begitu penting. Soalnya banyak kita temui di sekitar kita yang kayak gitu, Beb, masih masa idah tapi sudah keluar padahal urusannya tidak begitu penting. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, ya kerabatnya ini sudah dinasehati, kerabatnya sudah diingatkan dengan halus, dengan lembut, tapi tetap juga menyimpang, dianggap itu aliran sesat. Pertama, kita harus tahu aliran sesat, untuk bisa memastikan aliran sesat itu dari apa, dari segi akidahnya dulu, harus tahu. Jangan karena berbeda ibadah terus kita anggap aliran sesat. Kita takbirnya kayak gini, dia takbirnya kayak gini, terus kita harus tahu dari segi akidahnya, apakah ahlus sunnah wal jamaah atau menyimpang, itu dipastikan dulu. Kalau kita sudah nasihat tidak terima ya sudah biarkan. Tapi kita bolehkah putuskan hubungan? Tidak boleh kita memutuskan hubungan. Ya, tidak boleh kita memutuskan hubungan hanya karena dia berbeda atau memiliki aliran yang berbeda. Silaturahmi itu ikatan nasab, bukan ikatan antar agama. Ikatan nasab yang terhubung antara darah kita dan darah dia. Terhubung antara kakek atau ayah atau ibu, itu tidak boleh diputuskan. Tetap silaturahim. Kecuali dia memaksa kita untuk atau merongrong kita untuk menyimpang dan anak-anak kita misalnya. Kita tahu batas kemampuan kita, boleh kita batasi, bukan diputus, tapi dibatasi. Hubungan itu tadi. Bukan diputus, tapi dibatasi. Yang kedua terkait masa iddah apa, ini ada orang iddah belum selesai tapi keluar sana keluar sini, tidak ada kepentingan, itu berbeda pandangan di antara para ulama. Cuman pendapat Imam Syafi'i, madhab Syafi'i mengatakan wanita selama masa iddah tidak boleh keluar sampai selesai masa iddahnya, kecuali hal yang benar-benar darurat, yang kalau dia tidak keluar ada bahaya di sana. Ya, tapi kalau mau mengikuti pandangan pendapat-pendapat yang lain ya bisa jadi ada yang membolehkan.
Tapi kita di sini kan mazhabnya kan Syafi'i. Ya, tak boleh keluar mengikuti tuntunan daripada Al-Quran dan dari Nabi SAW. Tidak boleh kecuali ada perkara yang darurat, yang bisa membahayakan apabila ya membiarkan urusan tersebut. Ya. Dan itu pun harus tetap didampingi oleh mahramnya. Jelas ya? Oke, cukup pertanyaan satu Barokah ini sudah selesai sudah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan insyaallah ya kita bisa diberikan kesehatan untuk bisa selalu hadir di majelis ini dan majelis ilmu-ilmu yang lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.